selamat siang. Siang, Kak. Lambaikan tangannya. Mana tangannya? Belum semuanya. Ada yang masih melamun. Halo. Boleh mic-nya dibuka semuanya, kakak mau dengar. Halo. 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 Oke. Semangat sekali Kak Lida ya. Pada semangat. Semangat Pada semuanya. antusias mau memuji Tuhan, mendengarkan firman. Ya. Semuanya sukacita. Sukacita. Jempolnya mana jempolnya? Ya, sukacita semua, Kak. Oke, sebelum kita mulai, kakak mau bacakan dulu susunan acara kita ya. Sebelum kita mulai, kita nanti menyanyikan pujian, lalu doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Eli, dan pujian lagi, lalu persembahan pujian, dan ketiga foto bareng. Keempat, doa firman yang akan disampaikan oleh Kak Olwin, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Handrianus. Setelah itu doa setelah firman yang disampaikan oleh siapa ya? Lupa, lihat saja nanti Kak ya. Lihat saja nanti Kak. Habis itu pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Iva, dan pujian lalu disusul dengan ayat hafalan. Kok ada pujian lagi Kak ya? Pujian apa itu Kak? Iya dong, kita harus memuji Tuhan, namanya juga. Oh gitu ya Kak ya. Sekolah minggu ya kan. Terus doa penutup nanti di doa penutup akan ditutup oleh Kak Feris ya Kak ya. Iya. Tapi Kak, setelah doa penutup nanti ada lagu satu lagi Kak. Betul. Bapak terima kasih. Ya semuanya bisa lagunya Bapak terima kasih. Jadi Kak ya, sebelum kita selesai pujian Bapak terima kasih, kita harus tetap online Kak. Iya. Harus tetap di tempat, tidak boleh kemana-mana dulu ya. Betul. Kita harus memujikan pujian tadi. Bapak terima kasih, semuanya pasti bisa. Angkat jempolnya. Mana jempolnya? Oke. Oke, selanjutnya kita akan naikkan pujian. Semuanya bisa ya. Yang bersinar itu apa namanya? Bulan Kak. Iya. Yang bersinar hari. Bisa ya. Matahari bersinar gelap. Loh, matahari bersinar gelap. Emang upacara. Ayo semua memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicauan riang, burung semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Semua bernyanyi. Kakak mau lihat mulutnya. Mulutnya mana? Burung berkicauan riang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, matahari, bunga, semuanya memuji Tuhan. Adik-adik juga ya Kak ya? Kita semua memuji Tuhan. Kita di gereja, kakak-kakak di gereja, ada di rumah masing-masing. Semua memuji Tuhan.
Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik ya. Oke. Mari kita semua siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita lebih lanjut. Kita pujikan Bapa-Ku baik, Engkau sungguh baik. Semuanya memuji Tuhan, sikapnya yang baik. Bapa-Ku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa-Ku. Bapa-Ku baik. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Duduk manis, duduk yang baik, yang sopan. Sungguh baik. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa-Ku. Kita pujikan Bapa-Ku sekali lagi, baik. Bapa-Ku baik. Bapa-Ku baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa-Ku. 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 Ayo teman-teman, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami berkumpul dalam Google Meet, kami percaya Allah hadir, Allah memberkati kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yakin Tuhan, Engkau bersuka cita memuliakan atas pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan guru sekolah minggu, anak-anak tingkat ini, Tuhan boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eli. Terima kasih Kak Eli. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pujian lebih lanjut lagi, kakak mau mengajak teman-teman TFJ untuk beri tepuk tangan. Siapa yang masih ingat tepuk anak Tuhan? Coba angkat tangan, siapa yang masih ingat tepuk anak Tuhan? Loh, nggak ada yang angkat tangan ya? Wah, banyak Kak. Banyak ya? Ada Kalista, ada siapa lagi tuh ya? Berarti kalau gitu kita semangat ya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai tepuk anak Tuhannya. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak Tuhan. Rajin gereja. Rajin doa. Panjang sabar. Cinta sesama. Anak Tuhan. Yes. 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 Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk anak Tuhan. Rajin gereja. Rajin doa. Panjang sabar. Cinta sesama. Anak Tuhan. Yes. 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 Oke, good. Semuanya wah, bisa. semangat sekali. Semuanya masih ingat ya Kak ya. Iya. Walaupun sudah berapa lama kita nggak kumpul Kak sama teman-teman. Lupa saya Kak. Ya, tapi Hampir kayaknya setahun. teman-teman semangat sekali Kak. Iya. Gimana kalau sekali lagi Kak tepuk Ayo, tangannya? sekali lagi. Sekali lagi ya tepuknya ya. Yuk, Tapi satu kali lagi. pakai Satu. gerakan. Teman-teman pakai gerakan semuanya Ayo, ya. semuanya ikuti gerakannya Kak Yuli ya.
Yuk, Oke. siap. Tepuk Tuhan. Rajin gereja, rajin doa, panjang sabar, cinta sesama, anak Tuhan. Yes, yes, yes. Good. Anak Tuhan sekolah minggu GKT. Semua anak Tuhan. Yes, semuanya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi Kak, pujiannya Kak. Kita akan pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Semua dipanggil Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sudah capek? Capek enggak? Capek belum? Ya, Oke. sekarang kita lanjut lagi. Karena Tuhan sudah memanggil nama kita, sudah memanggil nama Kak Yuli, memanggil Kak Elida, memanggil Adik-adik adik-adik semua. semuanya. Tidak bisa kakak sebut satu-satu kalau Iya. banyak sekali itu Banyak ya yang sekali, ikut ya. semangat semuanya. Kita mau pujikan satu pujian, mata Tuhan melihat. Melihat. Ayo, mata Tuhan melihat semua adik-adik yang di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat loh Kak, Tuhan melihat Kak. Iya loh, jangan dikira aku mau sembunyi Iya. terus Tuhan gak lihat gitu. Iya, kakak nggak melihat, tapi Tuhan Melihat ada Ah. yang tutup kameranya. Saya aku tak main Siapa sebentar. ya itu ya? Kelihatan Iya, loh. itu siapa ya yang mainan sendiri itu yang matanya begini-begini melihat apa itu ya? Kayaknya nggak ada Kak. Semuanya Oh, semuanya jempol semuanya berarti ya. melihat Fokus melihat ibadah ya, melihat ibadah sampai melihat kameranya Kak. Kameranya masih ya good. iya. Good. Oke.
Sekarang apa lagi ya, Kak? Waktunya firman ya? Ya. Belum, Kak. Oh, belum ya? Kan kita teman-teman belum pujian, Kak. Oh, siapa coba yang mau persembahan pujian? Benar, siapa yang mau memuji Tuhan? Ini tapi kelas berapa? Sekarang kan minggu ketiga. Jadi waktunya kelas sedang. Ayo. Siapa yang kelas sedang yang mau pujian? Yang kelas sedang nggak pakai malu-malu, soalnya di rumah nggak ada yang lihat ya, Kak ya. Iya, lo ada kayak yang melihat. Tuhan melihat. Maksudnya teman-teman nggak melihat. Ayo, ya siapa kan? yang kelas sedang? Siapa yang mau memuji Tuhan? Ayo, angkat tangannya. Ayo, William. Ayo, William Simanjunta. Ayo dibuka mic-nya dibuka. Ayo, William, boleh nyanyi sama adik berdua, boleh. Ayo, nyanyi apa? Ayo. Nyanyi apa? Ayo, apa? Loh, jangan ketawa-ketawa. Apa? Nyanyi apa? Oh, nyanyi. Ayo, good. Apa lagunya? Dong. Dong. Hah? Dong. Oh, dong. Oh, dong. Ayo, semangat ya. Ayo nyanyi dong. Ya, oke, ayo. 1, 2, 3. Dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau ditolong. Tuhan Yesus datang menolong. Oh. Ya, sekarang kakak lihat ada lagi tadi. Siapa, Kak Moses. Ayo, Kak Moses. Ayo Moses kelas sedang. Anak sekolah minggu, Kak. Silakan Kakak. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih tuan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay, keren. Anak sekolah minggu dengar-dengaran ya, Kak. Semuanya dengar-dengaran. Siapa ada lagi? Kakak kasih kesempatan satu lagi. Siapa yang mau memuji Tuhan dari kelas sedang? 2 juga boleh, Kak. 2. Bentar, kelas sedang dulu. Satu aja dulu, Kak. Oh iya. Satu dulu. Siapa namanya? Siapa? Samantha. Oh ya, Samantha. Oke, Kakak Samantha mau memuji Tuhan. Ayo, Kak. Nyanyi sama siapa tuh saudaranya ya? Enggak, adik kandung. Adik. Boleh. Ayo, mau nyanyi? Mau memuji Tuhan? Mau. Oke, lagunya apa? Apa lagunya? Ku mau cinta Yesus. Oke. Aku mau cinta Yesus. Oke, silakan Kakak Samantha. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berbanding dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Iya, terpesona kita. Ya, Oke. terima kasih semua kakak-kakak kelas sedang yang sudah memuji Tuhan hari ini. Iya. Kita sambung minggu depan lagi ya. Sekarang tiba saatnya untuk apa, Kakak? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Mari masuk hatiku ya Yesus. Mari masuk
haleluya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ayo adik-adik, sebelum kita dengarkan firman, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata semua. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengurapi kakak kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Mau dengar kakak enggak? Shalom. Dengar kakak enggak? Angkat jempolnya yang dengar kakak. Shalom. Mana yang dengar? Iya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Shalom. Kabarnya gimana? Sehat. Sehat. Semua puji Tuhan. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ingat firman Tuhan di minggu-minggu kemarin tentang siapa? Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minum. Jempol. Siapa tadi yang jawab itu? Evo. Evo, iya. Kita akan lanjutin ceritanya. Kalau di minggu-minggu kemarin dikisahkan Yusuf yang lagi menggembalakan domba dengan kakak-kakaknya, terus dibuang ke sumur, dijual kemana? Dijual Ke Mesir. Pinter, dijual ke Mesir. Habis itu di minggu kemarin Yusuf bekerja di rumahnya seorang penguasa di Mesir. Namanya Potifar. Ya, di situ akhirnya Yusuf difitnah. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Yusuf bertemu dengan pekerjanya Raja Fir'aun, yaitu tukang yang menyajikan minuman dan yang membuat roti. Akhirnya di situ si Yusuf dan pekerjanya Raja Fir'aun ini dipenjara. Dalam penjara si yang buat roti dan penyaji minuman ini bermimpi. Masih ingat mimpinya? Halo? Masih. Ya. Si penyaji minuman ini dia bermimpi melihat pohon anggur bertunas 3, habis gitu berbunga, berbuah lebat, lalu anggur ini diperas, dimasukkan dalam piala, langsung disajikan ke Fir'aun. Terus yang satunya mimpi juga penyaji roti ini, tukang rotinya. Dia bermimpi dia sedang membuat roti sebanyak 3 bakul. Roti ini mau diberikan ke Raja Fir'aun. Tapi di tengah perjalanan roti ini dimakan burung. Ya.
Terus dia bingung, apa sih artinya mimpi ini? Akhirnya Yusuf dengan mengandalkan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi dari pekerja dari kerajaan Mesir ini, dari pelayannya Raja Fir'aun ini. Dikatakan bahwa, hai kamu yang menyajikan minuman itu, dikatakan bahwa dalam 3 hari ini kamu akan dimuliakan kembali, ditinggikan kembali. Dan besoknya kamu akan dipekerjakan seperti pekerjaanmu semula. Nah, tapi di situ si Yusuf ini ada suatu apa ya, semacam minta balas budi. Dia katakan bahwa nanti kalau kamu sudah bebas dan ketemu Raja Fir'aun, kamu ceritain bahwa saya ini orang Ibrani, orang Israel yang tidak salah apa-apa. Saya dulu dijual oleh kakak-kakak saya sampai di rumahnya Potifar. Habis gitu di situ difitnah, aku masuk ke dalam penjara. Jadi aku nggak salah apa-apa. Tolong ya, nanti kalau ketemu Raja Fir'aun cerita supaya aku bisa bebas. Nah, setelah itu dia mengartikan mimpinya tukang pembuat roti ini. Diartikan bahwa besok kamu juga akan ditinggikan. Sama seperti penyaji minuman ini. Tapi beda, bahwa kamu ditinggikan dalam tiang gantungan. Oke, sebelum dilanjutkan firman Tuhan, tolong kakak admin, kita mau lihat dulu videonya. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf.
Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernur tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Iya, tadi ceritanya tentang Yusuf yang mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Seru filmnya. Seru. Iya, seru sekali. Tapi kakak ulangi lagi ya. Tadi di mana Yusuf itu punya pengharapan terhadap tukang penyaji minumannya raja itu. Di mana setelah 2 tahun lamanya penyaji minuman itu keluar dari penjara, ingat sama Yusuf enggak? Halo? Ingat Yusuf enggak? Ternyata tidak ingat sama Yusuf sekali. Dia lupa bahwa dulunya mimpinya sudah diartikan oleh Yusuf. Makanya setelah ditunggu lama kok nggak ada berita-berita ya dari Tuanku Raja untuk supaya aku keluar dari penjara ini. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 2 tahun. Ternyata nggak ada beritanya sama sekali. Nah itulah, makanya kita baca firman Tuhan dulu. Satu firman Tuhan yang untuk buat hafalan untuk besok, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin ya. Di sini pertama Yusuf mengandalkan dari penyaji minuman. Sampai 2 tahun lamanya ternyata tidak ada kabar sama sekali. Apakah di saat itu Tuhan nggak lihat? Apakah Tuhan tidak mengerti? Tuhan tahu semuanya. Tuhan ingin kita senantiasa belajar. Di situ Yusuf belajar ternyata kalau mengandalkan manusia itu hasilnya 0 besar. Tapi kalau kita berharap dan mengandalkan kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Di mana setelah 2 tahun lamanya Yusuf, apa yang diinginkan Yusuf itu Tuhan berikan. Di mana saat itu Raja Fir'aun itu sedang bermimpi. Ingat tadi apa mimpinya? Dalam video tadi dikatakan bahwa dari sungai muncul 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Tahu sapi atau lembu? Ya, seperti dalam video tadi. Muncul, akhirnya juga dia melihat 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Setelah itu, lembu yang gemuk-gemuk tadi dimakan habis sama lembu yang kurus-kurus. Akhirnya apa? Raja Fir'aun ini termenung. Apa sih artinya mimpi ini? Dia gelisah. Akhirnya, udah, ini masih malam, tak tidur lagi. Akhirnya apa? Tertidur lagi. Setelah tertidur, raja ini juga bermimpi lagi. Dia lihat ada gandum. Ada 7 bulir gandum atau 7 tanaman gandum. Tapi setelah itu muncul tanaman gandum yang enggak sehat. Yang buahnya tidak lebat. Itu makan semua gandum-gandum yang lebat tadi. Pagi harinya raja ini gelisah. Apa ya artinya mimpi ini? Akhirnya raja ini memanggil semua orang-orang pintar di negeri
Mesir. Dipanggilnya semua ahli-ahli, orang pinter, yang orang bisa mengartikan mimpi-mimpi. Ternyata apa? Semua orang pinter di negeri Mesir ini tidak dapat mengartikan apa artinya mimpinya Raja Fir'aun ini. Nah, dalam Fir'aun mengundang ini ada perjamuannya. Ya, semua orang-orang pinter tadi diundang, disuruh mengartikan, dijamu sama Raja Fir'aun. Dan di situ juga ada juru minuman. Wah, juru minuman ini dengar. Kalau dengar juga tahu kalau semua orang-orang pinter di negeri Mesir ini tidak bisa mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Terus akhirnya apa? Juru minuman ini ngomong, maaf tuanku, dulu ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Dan orang itu yang mengartikan mimpi yang diartikan itu benar-benar terjadi. Enggak asal mengartikan. Dia adalah yang bernama Yusuf. Sekarang dia ada di penjara, Tuan. Akhirnya apa? Raja Fir'aun tadi menyuruh pengawal, panggil itu Yusuf supaya dia mengartikan mimpiku. Nah, akhirnya apa? Pengawal ini berangkat ke penjara. Dia panggil Yusuf. Yusuf siap-siap mau menghadap tuanku raja. Dan di saat itu raja bertanya, apakah kamu bisa mengartikan mimpiku? Tadi dalam video dikatakan apa? Tidak bisa. Saya tidak bisa, tuanku. Yang bisa mengartikan mimpi tuanku itu adalah Allah, adalah Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Coba menurut Tuhanmu, apa arti mimpiku ini? Dikatakan tadi bahwa 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu artinya bahwa di tanah Mesir ini nanti ada kelimpahan selama 7 tahun lamanya. Di dalam 7 tahun ini panennya luar biasa. Semua berpenuh kelimpahan. Dan arti 7 sapi yang kurus-kurus yang makan 7 sapi yang gemuk-gemuk tadi artinya adalah di mana nanti di negeri ini akan dilanda kelaparan yang sangat hebat selama 7 tahun lamanya. Wah, akhirnya apa? Si raja ini bingung. Waduh, kalau begitu besok akan terjadi kelaparan luar biasa. Coba kalau mimpinya ini tidak diartikan oleh orang yang berhikmat seperti Yusuf. Tentunya ketika bangsa Mesir ini mengalami kelimpahan, dia akan bersuka cita. Dia nggak menabung, nggak ngumpulin untuk 7 tahun mendatang. Akhirnya apa? Semua bangsa ini akan mati kelaparan. Tapi berkat dari Yusuf yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dapat mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Bangsa Mesir dapat diselamatkan. Di mana setelah 7 tahun ini penuh kelimpahan, harus ada yang bisa menabung. Ngumpulin bahan-bahannya, gandum dikumpulin, nggak langsung dihabiskan semua. Nah, akhirnya apa? Si raja ini berkata, saya perlu orang yang hebat untuk bisa mengatur makanan di negeri ini. Supaya selama 7 tahun terjadi kelaparan ini, bangsa Mesir ini tidak mati semua, tapi masih menyimpan lumbung-lumbung makanan. Nah, akhirnya apa? Saya percayakan semuanya ini kepada Yusuf. Kamu orangnya jujur, kamu orangnya baik. Makanya kamu saya angkat menjadi gubernur ya.
semua orang Mesir harus hormat kepada Yusuf. Adik-adik, kalau kita lihat cerita ini dari awal minggu kemarin, di mana sepertinya kan nggak tahu Yusuf yang tukang mimpi. Yang di awal-awal kan dia tukang mimpi. Dia mimpi bahwa bulir-bulir gandumnya, kakak-kakaknya, ibunya menyembah bulir gandumnya si Yusuf. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya benci, mangkel. Awas ya. Apalagi Yusuf ini anak kesukaan dari papanya, siapa namanya? Yakub. Iya, dia kesukaan. Dia dibuatkan jubah yang bagus. Ketika melihat kakak-kakaknya mengembalakan domba di padang rumput, kakak-kakaknya mangkel. Awas ini tukang mimpi ini. Habis gitu apa? Kita buang aja. Akhirnya apa? Yusuf ini sampai dijual. Jadi budak. Tahu budak? Budak itu pelayan yang nggak digaji, suruh bekerja. Makannya pun kalau inget kasih makan, kalau enggak ya nggak dikasih makan. Terus jadi budak lagi enak, udah lumayan. Budak terus mengawasi para budak-budak, udah mending. Difitnah, masuk penjara. Coba di saat Yusuf ini dalam kesusahan, Yusuf tahu bahwa besoknya ingin jadi apa? Pasti jadi gubernur? Kan nggak tahu. Tapi satu hal, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dan sebagai firman Tuhan pada siang hari ini, adik-adik mari kita belajar seperti Yusuf. Di mana Yusuf senantiasa mengandalkan Tuhan. Walaupun hidupnya susah, yang hidupnya mau dikatakan dimasukkan ke dalam sumur, hidupnya dijual Ismail, yang akhirnya dijual di Mesir. Dan tidak sampai di situ juga, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tapi satu hal kuncinya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dia sama sekali, ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, ketika dia mengartikan mimpinya juru minuman, dia pertama mengandalkan, kalau saya mengartikan mimpinya juru minuman ini, tentunya dia akan cerita Fir'aun. Nanti aku bisa keluar. Tapi faktanya, ketika Yusuf ini mengandalkan manusia, jawabannya apa? Manusia melupakan. Sampai 2 tahun baru ingat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, di ending cerita ini dikatakan bahwa Yusuf diangkat menjadi gubernur yang mengelola semua hasil panen selama 7 tahun berkelimpahan. Supaya nanti di 7 tahun dalam masa kelaparan ini, bangsa Mesir ini tetap mendapat makanan semuanya. Oke, untuk itu adik-adik, lewat pemberitaan firman pada siang hari ini, kita belajar seperti Yusuf. Walaupun dalam keadaan susah gimana pun, dalam keadaan kita, nggak enak tentunya. Kita belajar seperti Yusuf. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Coba, adik-adik punya biji mata semua. Ada yang nggak sayang sama biji matanya? Ada. Terus gini, apa ini? Terus diculek gini, trut gitu. Apa yang muncul? Air mata, nangis. Iya, apalagi kita ini adalah biji mata Tuhan. Tentunya Tuhan akan memelihara hidup kita. Walaupun dalam kondisi susah. Tuhan tahu. Tapi apa? Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan beri kekuatan. Seperti Yusuf ketika susah. Tuhan berikan kekuatan. Dimasukkan dalam penjara. Dia tetap sukacita. Lihat juru roti dan juru minuman itu yang lagi bersedih. Yusuf nggak tambah mengolok-ngolok. Dia menolong. Kenapa kamu sedih? Ya,
Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Contoh ya, seperti Yusuf tadi. Dia kan susah dalam penjara. Tapi apa? Di balik itu semua Tuhan angkat Yusuf. Dia menjadi seorang gubernur. Dan di nantinya waktu terjadi kelaparan, nanti saudara-saudaranya ini datang ke Mesir. Makanya adik-adik harus senantiasa rajin untuk mengikuti TF Junior supaya kisah dari awal Yusuf ini, dari pertama, kedua, minggu ketiga, keempat sampai nantinya tahu. Jadi oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkarya lewat Yusuf, tapi juga Tuhan berkarya buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Ayo, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kakak tunggu, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, saat siang hari ini kami mengucap syukur. Engkau sudah baik terhadap kehidupan kami, Engkau sudah memberkati kami, sehingga siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar melayani Engkau lewat di TF Junior di gerejamu ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau senantiasa menanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, walaupun dalam keadaan kami susah, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, kalau kita mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan mengangkat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya, anak-anak semua. Tentunya tadi sudah mendengar firman ya. Tiba saatnya kita mau lihat ayat hafalan untuk minggu depan. Sekali lagi, ayat hafalan untuk minggu depan. Saya mohon tim admin untuk boleh menayangkan. Semua perhatikan dengan baik. Sini sudah tampak untuk ayat hafalan minggu depan. Terdapat di kitab Yeremia 17 ayat 7. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, semua simak baik-baik, agar minggu besok bisa mengirimkan videonya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semua sudah paham? Terima kasih. Itu untuk ayat hafalan minggu depan. Nah, sekarang kita akan simak bareng-bareng video anak-anak yang sudah mengirimkan. Dan senang sekali, Weko jumlahnya banyak banget. Yuk dilihat dulu. 1 Thessalonians chapter 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonica 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Thessalonians 5 of 28. The grace of Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5:28.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. The grace of Jesus Christ our Lord be with you. 1 Thessalonians 5 chapter 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians article 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The graces of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 1 Thessalonians 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Juga untuk anak-anak semua, Miko bersyukur semua sudah pinter-pinter untuk mengirimkan videonya, dan untuk minggu depan ditunggu untuk kirim videonya di batas hari Kamis jam 9 malam. Sekali lagi, bagi yang mau kirim videonya di hari Kamis, ditunggu hari Kamis jam 9 malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Banyak sekali ya Kak Elida. Hebat semuanya. Yang belum ditunggu. Ditunggu dengan semangat. pengirimannya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, Kakak mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya. Kita nyanyi Aku diberkati. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Siapa yang diberkati Tuhan? Oke, yuk kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita tepuk tangan semuanya ya, yang diberkati Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Berganti malam aku diberkati,
diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Berkati. Kak Yuli silakan kepada Kak Faris. Hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Baik anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Semuanya sudah siap berdoa? Oke. Semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa. Semoga dengan ibadah ini kami semua anak-anak-Mu semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan. Dan setiap firman yang ditaburkan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Nah, kita semua akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Baik semuanya, tim guru sekolah minggu yang ada di sini, kita nyanyi sama. Terima kasih Bapa, terima Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.